Apakah sudah terlihat slide ini? Terlihat, Pak. Sudah terlihat, Pak I, sudah terlihat. Oke. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Dikti 4 dan 5. Kemudian yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi yang ada di LL Dikti 4 dan 5. Yang kami hormati task force yang akan menyusun program kompetisi. Pada dasarnya program ini sudah dipublikasikan, sudah di-launching pada tanggal 13 November bulan yang lalu. Hanya sosialisasinya baru bisa kita lakukan sekarang. Saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian sudah membaca mengenai panduan ini. Kan panduan ini bisa diunduh di webnya Dikti. Ya, sehingga dengan demikian Bapak sudah membaca dengan detail dan mungkin yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Saya akan menjelaskan panduan. Yang pertama adalah pada dasarnya program kompetisi Kampus Merdeka ini diadakan itu pada dasarnya untuk dalam rangka implementasi Permendikti nomor 3 tahun 2020 yaitu mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ya, itu awalnya. Nah, karena di dalam program transformasi pendidikan tinggi ini ada banyak sesuatu yang baru, ya, maka dengan demikian Dikti mengeluarkan program kompetisi Kampus Merdeka. Nah, untuk bisa mewujudkan belajar Kampus Merdeka ini, maka ada Kepmen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 mengenai 8 indikator kinerja utama. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 5. Nah, ada 8 indikator kinerja utama yang merupakan target capaian dari program hibah kompetisi ini. Nah, 8 indikator utama itu dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah mengenai kualitas lulusan, yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, ya, itu penjelasannya adalah pekerjaan dengan upah di atas UMR, menjadi wirausaha atau melanjutkan studi. Yang kedua adalah mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, ya, magang, ikut dalam proyek-proyek riset berwirausaha, ya, kemudian juga bisa dilakukan dengan pertukaran pelajar. Kemudian kualitas lulusan pasti harus didukung dengan kualitas dosen dan pengajar dan kualitas kurikulum. Untuk kualitas dosen dan pengajar, kemampuan dosen harus ditingkatkan, yaitu dengan dosen melakukan kegiatan di luar kampus untuk meningkatkan wawasannya, memperluas wawasannya, mencari pengalaman di industri, atau di kegiatan di kampus lain, yang kemudian hasilnya bisa dibawa masuk ke dalam kampus untuk sebagai sarana pembelajaran. Sebagai contoh-contoh yang mungkin bisa lebih difahami oleh mahasiswa. Kemudian juga yang berikutnya adalah adanya praktisi di dunia usaha, di dunia industri yang mengajar di dalam kampus, yang menjelaskan pengalamannya, ya, pada waktu mereka bekerja, apa saja yang dialami dan seterusnya, ya,
pengalaman-pengalaman itu akan diberikan ke mahasiswa sehingga mahasiswa bisa lebih mempunyai wawasan lebih luas bagaimana nanti setelah dia selesai kuliah. Jadi perguruan tinggi juga merekrut dosen dengan pengalaman industri dan dunia usaha. Kemudian yang kelima adalah dosen juga melakukan penelitian untuk menghasilkan inovasi-inovasi, dan inovasi tadi itu harusnya bekerja sama dengan industri diwujudkan dalam produk-produk ya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga bisa hasil penelitian direkognisi internasional. Ini yang kelima. Kemudian dari kurikulum ya, sudah kurikulumnya untuk Kampus Merdeka, program studi harus bekerja sama dengan mitra. Ya, mitranya itu sebaiknya adalah mitra yang lebih advance, yaitu mitra kelas dunia, agar kurikulum yang diajarkan itu pada dasarnya bisa menampung perkembangan-perkembangan yang ada di dunia ini. Ya, di dalam kurikulum juga dimungkinkan adanya kebebasan mahasiswa untuk bisa magang, ya, kemudian untuk bisa mengikuti kuliah di tempat-tempat yang lain. Kemudian proses pembelajarannya, adanya kelas kolaboratif dan partisipatif. Ya, di sini diharapkan kelas ini lebih banyak menggunakan metode studi kasus. Ya, karena pada dasarnya pendidikan S1 itu lebih masalah teknis. Banyak kasus yang mereka harus selesaikan dan itu nanti mudah mereka dalam bekerja di dunia industri maupun dunia usaha. Yang kedelapan adalah diharapkan program studi yang ada di perguruan tinggi bisa meningkatkan kualitasnya sehingga berstandar internasional. Nah, standar internasional diperlihatkan dari adanya akreditasi tingkat internasional terhadap program studi itu. Jadi ini adalah 8 indikator utama yang menjadi target program hibah kompetisi Kampus Merdeka. Nah, untuk mendukung Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyediakan dana-dana ya agar implementasi Kampus Merdeka bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah insentif itu untuk PTN yang bisa mencapai 8 IKU dengan cukup signifikan. Nanti akan ada insentifnya. Kemudian dibuka hibah yang disebut sebagai matching fund, yaitu untuk membiayai kerjasama antara dosen atau yang ada di perguruan tinggi dengan mitranya yang ada di dunia industri dan di dunia usaha. Ya, jadi kita tahu bahwa banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen kemudian terkendala dengan kurangnya dana untuk bisa hasil penelitian itu diproduksi atau diwujudkan untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, oleh karena itu kerjasama antara dosen dengan dunia usaha mitranya itu akan dibiayai. Total dana yang disediakan adalah 250 miliar. Ya, ini terbuka nanti untuk para dosen yang ada di PTN maupun PTS. Tapi yang jelas, dana ini bisa diperoleh apabila sudah ada kerjasama antara dosen perguruan tinggi dan mitranya yang ada di dunia industri dan di dunia usaha. Kemudian, dana yang ketiga adalah competitive fund, program kompetisi Kampus Merdeka yang kita akan bahas sekarang.
itu disediakan total dananya adalah 500 miliar untuk tahun 2021. Nah, sekarang saya akan masuk menjelaskan mengenai program kompetisi Kampus Merdeka. Program kompetisi Kampus Merdeka itu adalah program yang diusulkan pada tingkat institusi, oleh institusinya, bukan oleh program studi. Ya, jadi PKKM diusulkan oleh perguruan tinggi. Ya, di dalam proposal yang diusulkan tadi itu mencakup program studi yang diusulkan dan juga ada yang disebut sebagai program tingkat institusi atau Institutional Support System atau ISS singkatannya. Dan ini diutamakan, ditujukan untuk mengembangkan sistem pengelolaan kampus Merdeka. Kita tahu di dalam kampus Merdeka tadi, mahasiswa bisa keluar magang, mahasiswa bisa mengambil kuliah di perguruan tinggi yang lebih advance, dan juga ada dosen yang bisa bekerja di institusi lain, dan adanya orang yang dari luar kampus yang datang, masuk, dan mengajar di dalam kampus. Dan ini perlu pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, di dalam program kompetisi Kampus Merdeka ini, selain mengusulkan program studi, juga mengusulkan apa yang disebut sebagai ISS. Jadi, proposal ini harus mencakup dua-duanya, tidak hanya ISS saja, ya. Jadi ISS dan program studi. Ya. Nah, program yang diusulkan melalui PKKM ini dirancang untuk 3 tahun. Ya, untuk 3 tahun. Karena untuk mencapai IKU, kalau 1 tahun tampaknya terlalu pendek. Sehingga membutuhkan waktu 3 tahun. Ya, namun demikian, usulannya itu disusun per tahun. Ya, usulannya disusun per tahun. Tapi programnya dirancang untuk 3 tahun. Dengan pengertian, proposal yang disusun oleh Bapak Ibu sekalian itu aktivitasnya untuk 3 tahun. Namun dalam usulan pendanaannya hanya tahun pertama saja atau tahun 2021 yang lebih yang dicantumkan dengan rinci. Ya, total dana competitive fund yang tersedia adalah 500 miliar. Dan itu nanti dibagi ke dalam 3 liga nanti pada slide berikutnya. Nah, persyaratannya, siapa yang boleh ikut di dalam program kompetisi Kampus Merdeka? Yang pertama adalah perguruan tinggi pengusul adalah perguruan tinggi akademik. Perguruan tinggi akademik, bukan vokasi. Yaitu universitas, institut, sekolah tinggi yang berada dalam binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini persyaratan yang boleh ikut di dalam program kompetisi Kampus Merdeka. Ya. Nah, persyaratan berikutnya yang kemungkinan atau yang bisa didanai adalah PTN atau PTS yang telah melakukan pelaporan data kegiatan belajar mengajar melalui PDDikti ya tahun akademik 2019-1 dan tahun akademik 2019-2 itu 100% pelaporannya. Kemudian yang berikutnya tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ya. Kemudian yang berikutnya PTS pengusul tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan perguruan tinggi atau perubahan badan hukum. Ini jelas. Karena kami takutkan pada waktu mengusulkan namanya sekolah tinggi, kemudian setelah lolos, namanya sudah berubah jadi universitas, jadi kita akan nggak bisa dana itu dipindahkan begitu saja. Oleh karena itu, PTS yang sedang mengusulkan
pengajuan perubahan perguruan tinggi dan perubahan badan hukum sebaiknya menunggu sampai semua proses perubahan itu selesai. Ya, kami berharap program PKKM ini tidak hanya untuk tahun 2021, nanti 2022 dan seterusnya. Saya sangat yakin pasti akan ada. Yang terakhir adalah perguruan tinggi tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum. Ini adalah persyaratan yang perguruan tinggi yang boleh mengikuti program kompetisi kampus merdeka. Nah, ada perguruan tinggi akademik, ya, yang ada di dalam binaan Dirjen Pendidikan Tinggi, ya, atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kan range-nya sangat luas. Oleh karena itu, agar persaingan dalam mendapatkan hibah itu adil, maka persaingan dibagi dalam 3 liga, yaitu liga pertama, liga kedua, dan liga ketiga. Liga pertama ini adalah perguruan tinggi PTN dan PTS yang jumlah mahasiswanya lebih besar dari 18.000 mahasiswa aktif. Ya, jadi jumlah mahasiswa aktifnya lebih besar dari 18.000. Nah, umumnya perguruan tinggi yang dengan jumlah mahasiswa lebih dari 18.000 itu adalah perguruan tinggi yang ada di papan atas. Oleh karena itu, harusnya perguruan ini adalah perguruan tinggi yang berdaya saing, dan pengembangan berikutnya, ya, karena sudah berada di papan atas, maka diharapkan bisa menjadi perguruan tinggi berdaya saing global. Nah, lingkup programnya seperti apa? Yang bisa diusulkan adalah program studi sarjana, program studi pasca sarjana, ya, karena untuk bersaing berdaya saing global, kemungkinan juga membutuhkan prodi pasca sarjana, dan prodi baru. Yang dimaksud prodi baru adalah prodi yang sudah mendapatkan izin, tapi belum meluluskan. Ya, tapi itu adalah ada syaratnya, prodi baru di bidang potensial, di mana lulusan-lulusan ini akan dibutuhkan dalam waktu 3 atau 5 tahun mendatang. Ya, jadi ini sebetulnya program studi yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Dan jumlah maksimum program studi adalah 5, ya, ditambah 1 ISS. Anggarannya tidak ada anggaran untuk dana minimum, tapi yang ada adalah pagu maksimumnya. Jadi pagu maksimum anggaran adalah 10 juta per mahasiswa aktif setiap prodi yang diusulkan. Ya, itu anggarannya. Kemudian Liga 2 adalah PTN dan PTS yang mempunyai mahasiswa aktif antara 5.001 sampai 18.000. Ya, dan umumnya ini adalah perguruan tinggi yang menengah yang diharapkan meningkatkan kualitasnya, yaitu meningkatkan produktivitas dan relevansi lulusan. Untuk Liga 2 yang diusulkan hanya prodi sarjana. Ya, maksimum jumlah prodinya adalah 3 dan kemudian 1 ISS. Ya. Nah, anggarannya pagu minimum adalah 1 miliar per prodi per tahun. Itu minimum. Ya. Kemudian pagu maksimumnya ada 8 juta per mahasiswa aktif setiap prodi yang diusulkan. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu atau prodi Bapak Ibu itu dengan pagu maksimum
800 juta per mahasiswa belum mencapai 1 miliar misalnya anggarannya, Bapak Ibu boleh mengambil anggaran 1 miliar per prodi per tahunnya. Ya, jadi ada dua pilihan. Ya. Kemudian liga yang ketiga ini adalah PTN PTS dengan jumlah mahasiswa aktifnya 1.000 sampai 5.000 mahasiswa. Lingkup programnya adalah program studi sarjana dan maksimum 2 prodi. Ini adalah program yang mungkin diharapkan untuk meningkatkan tata kelola, sumber daya, dan proses pembelajaran yang diharapkan lebih baik. Ya. Nah, untuk Liga 3, pagu minimum 500 juta per prodi, pagu maksimum 5 juta per mahasiswa aktif untuk prodi yang diusulkan. Ya. Jadi ini sama dengan Liga 2. Kalau apabila dengan hitungan jumlah mahasiswa prodi tersebut itu anggarannya kurang dari 500 juta, maka prodi tersebut boleh mengusulkan dengan anggaran 500 juta. Ini penjelasan mengenai liga tersebut. Nah, dana-dana tadi yang yang disampaikan itu bisa digunakan untuk apa? Di sini ada komponen pembiayaan. Ada 8 komponen pembiayaan yang diperbolehkan. Ya, yang pertama adalah untuk pembelian peralatan. Yang kedua untuk tenaga ahli atau technical assistant. Kemudian pengembangan staf, lokakarya, pengembangan kemitraan, kemudian inovasi pembelajaran, akreditasi, ya, bantuan insentif mahasiswa dan pembiayaan komponen lain. Nah, bagaimana pencairan atau pencairan dana tersebut? Kalau PTS nanti untuk komponen pembiayaan 2-8 dilakukan dengan kontrak yang akan ditetapkan oleh Dirjen Dikti. Sedangkan peralatannya nanti ada prosedur pengadaan barang yang sesuai dengan ketentuan Dirjen Dikti. Sedangkan untuk PTN, semua anggaran tadi dilakukan dengan realokasi DIPA. Ya, di sana dilakukan. Dan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk PTNBH dilakukan dengan kontrak dan penggunaan dan pertanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga. Nah, di dalam program kompetisi Kampus Merdeka diisyaratkan adanya dana pendamping. Ya, dana pendamping. Jadi, untuk Liga 1 dana pendampingnya adalah 10%. Untuk Liga 2 dana pendampingnya adalah minimal. Ini minimal ya. 7,5%, Liga 3 5%. Dana pendamping ini adalah minimal. Kalau lebih silahkan, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh kurang. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan dana minimumnya untuk Liga 2, untuk Liga 1 tidak ada, dana maksimumnya adalah 10 juta per mahasiswa aktif untuk prodi yang diusulkan. Ya. Sedangkan untuk Liga 2 1 miliar minimumnya dan 8 juta per mahasiswa aktif untuk prodi yang diusulkan. Demikian juga untuk Liga 3 500 juta minimumnya dan 5 juta untuk mahasiswa aktif pada prodi yang diusulkan. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana pemanfaatan komponen biaya tersebut. Pertama adalah peralatan. Peralatan yang boleh diadakan adalah peralatan untuk mendukung implementasi kurikulum unggulan prodi. Ya, karena
jelas di dalam 8 IKU perlu adanya perbaikan kurikulum, dan untuk itu perlu didukung dengan peralatan-peralatan. Jadi peralatan bisa digunakan untuk implementasi, ya, mendukung implementasi kurikulum unggulan. Kemudian untuk tenaga ahli itu bisa tenaga ahli domestik dan tenaga ahli internasional yang relevan dengan program yang diusulkan. Yaitu misalnya untuk meningkatkan relevansi lulusan, mendorong pengembangan kurikulum bersama dunia usaha, dunia industri, ya, pembelajaran dengan pendekatan studi kasus, berbasis proyek, dan seterusnya. Atau meningkatkan relevansi kegiatan Tridharma bekerja sama dengan top world class university, ya, kegiatan atau kegiatannya yang relevan lain. Nah, satuan biaya tenaga ahli internasional mengikuti ketentuan yang berlaku, ya. Kemudian pengembangan staf. Pengembangan staf adalah yang pertama untuk meningkatkan jejaring dan kerjasama internasional. Ya, jadi bisa mendanai meningkatkan kerjasama internasional. Mengundang dosen tamu atau visiting lecturer, ya, dari luar negeri maupun dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas pengalaman dosen, ya, baik di program studi itu maupun di dunia industri dan dunia usaha. Mengirim dosen untuk menjadi dosen peneliti tamu di perguruan tinggi luar negeri, meningkatkan kompetensi dosen atau tenaga kependidikan untuk mendukung keunggulan atau niche yang sudah diuraikan di dalam kurikulum, serta pengalaman dunia usaha dan dunia industri. Juga bisa untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dosen yang ada di dalam perguruan tinggi atau praktisi-praktisi yang diharapkan nanti mengajar di dalam perguruan tinggi. Ya, praktisi dari dunia usaha, dunia industri yang mengajar di perguruan tinggi. Atau juga bisa digunakan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi bidang keilmuan yang sejalan dengan bidang ilmu prodi bagi dosen maupun tendik dan kegiatan lain yang relevan. Kemudian komponen biaya bisa digunakan untuk lokakarya, seminar, dan pengembangan kemitraan. Ya, ini alokasi anggaran untuk mencapai unggulan perguruan tinggi melalui kegiatan Tridharma di kampus lain, bekerja sama erat dengan dunia usaha, dunia industri, dan top world class university. Alokasi dapat digunakan untuk membiayai narasumber asing dan juga internasional atau international resource person. Kemudian komponen biaya berikutnya adalah inovasi pembelajaran. Alokasi anggaran untuk mendorong inovasi pembelajaran mata kuliah kompetensi utama prodi yang berbasis pembelajaran dan pendekatan studi kasus atau berbasis proyek, problem based industri atau inovasi pembelajaran lainnya yang bermitra dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian anggaran dana dari program kompetisi Kampus Merdeka bisa juga digunakan untuk memberikan dana bantuan atau insentif bagi mahasiswa, ya. Bantuan insentif bagi mahasiswa yang melaksanakan Kampus Merdeka, 20 SKS melalui program pertukaran, bisa inbound maupun outbound. Jadi bisa dia ada yang keluar, ya, ke dunia industri atau dunia usaha atau ke perguruan tinggi yang lain, atau ada mahasiswa dari tempat lain yang dari perguruan tinggi yang datang ke kampus tersebut, ya. Jadi pertukaran pelajar inbound outbound dengan PT lain dalam negeri atau luar negeri, magang di dunia industri, dunia usaha, atau institusi dalam atau di luar negeri selama 1 semester. Ya. Ini bantuan atau insentif. Bantuan hanya untuk biaya tiket, ya, bantuannya untuk biaya tiket kelas ekonomi, bantuan biaya hidup
di lokasi di mana mahasiswa tadi akan melaksanakan kampus Merdeka. Kemudian bisa juga bantuan insentif untuk pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Alokasi anggaran berupa insentif, ya, insentif bagi peserta inovasi yang terbaik, yang programnya dibiayai oleh industri. Jadi ini semacam award, ya, bagi kewirausahaan mahasiswa yang bekerja sama dengan industri, ya, yang menghasilkan suatu inovasi yang terbaik. Kemudian pengembangan diri mahasiswa itu juga bisa diberikan bantuan insentif, misalnya untuk mengikuti kompetisi, lomba ya, di tingkat nasional maupun internasional. Ini bantuan-bantuan yang bisa diberikan kepada mahasiswa. Kemudian dibuka juga pembiayaan komponen lainnya. Ya, usulan komponen lainnya dari PT sesuai dengan program yang diperlukan. Ya, contohnya misalnya untuk melakukan akreditasi internasional. Ini proses pengajuannya, bukan persiapan untuk akreditasi, tapi sudah fase pengajuannya, ya, di mana nanti lembaga akreditasi internasional itu akan hadir untuk melakukan akreditasi pada prodi tersebut. Ya, jadi ini pada proses pengajuan. Kemudian ada manajemen internal. Kalau manajemen internal ini tidak boleh menggunakan dana dari program kompetisi kampus Merdeka, tapi harus menggunakan dana dari dana pendamping, ya, dari perguruan tinggi. Nah, dana pendamping itu bisa dari perguruan tinggi itu sendiri atau bisa dari mitra, ya. Nah, kemudian apabila proposal tadi sudah disusun, dikirim ke Dikti, maka ini adalah tahapan seleksi proposal. Yang pertama akan dilihat dulu persyaratan administratifnya. Apabila proposal tadi memenuhi semua persyaratan administratif, maka dia akan lolos pada tahap kedua, yaitu akan dilakukan evaluasi kualitas dan kelayakan proposal. Nah, pada evaluasi kualitas dan kelayakan proposal, proposal akan direview oleh tim expert independen, ya, secara peer review, yang reviewnya berasal dari Dewan Pendidikan Tinggi, dunia usaha, bisa dari dunia usaha, dunia industri, atau diaspora yang relevan. Ya, jelas nanti ini sangat bergantung kepada proposal apa yang diajukan. Nah, apabila dari tahapan ini proposal tadi dinyatakan layak, ya, untuk didanai, maka masuk ke tahap berikutnya, yaitu verifikasi kelayakan. Nah, verifikasi kelayakan itu biasanya akan dilakukan dengan kunjungan, site visit, apabila memungkinkan, atau secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi. Yang jelas di dalam verifikasi, reviewer akan berdiskusi, berdialog dengan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang diusulkan di dalam proposal tersebut, ya, memperjelas kelayakannya, ya, sehingga dengan demikian apabila dari verifikasi ini dinyatakan layak, maka hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, ya, untuk diputuskan. Jadi nanti yang menetapkan pemenang adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setelah memperhatikan rekomendasi dari review berdasarkan
hasil verifikasi kelayakan. Ini tahapan-tahapannya, ya. Dan ini nanti membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga nanti kalau lihat di timeline-nya bisa kelihatan kapan itu akan dilakukan. Nah, dalam melakukan seleksi, kriteria seleksi apa yang digunakan? Yang pertama adalah, yang dilihat adalah bagaimana tingkat inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Future orientation. Ini bobotnya 25%. Apa yang dievaluasi? Biasanya yang dilihat adalah kebaharuan, ya, ide, gagasan, relevansi program untuk mengangkat, menonjolkan keunikan, kekhasan, keunggulan program studi atau perguruan tinggi tadi. Kemudian wawasan dan orientasi masa depan dari program yang diusulkan, ya, future outlook-nya, terutama untuk menjalankan misi perguruan tinggi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi nasional. Nah, yang tidak kalah penting di sini adalah yang dinilai lagi adalah bagaimana imbas atau multiplier effect dari program studi yang diusulkan kepada program studi yang tidak diusulkan. Ya, karena untuk bisa mencapai meningkatkan 8 IKU tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh prodi-prodi yang diusulkan. Ya, oleh karena itu kerjasama antara semua prodi perguruan tinggi untuk mencapai 8 IKU tadi. Ya, jadi ini perlu nanti ditampilkan bagaimana caranya supaya bisa terjadi imbas atau multiplier effect. Ya, itu institusi harus dapat menggambarkan imbas inovasi secara internal di lingkungan perguruan tinggi. Ini adalah kriteria seleksi yang pertama. Yang kedua, ini kesesuaian dan kelayakan program untuk mencapai 8 IKU. Ini 50%, ya, lebih besar daripada yang sebelumnya. Kesesuaian dan kelayakan program untuk mencapai 8 IKU dilakukan dengan menilai rancangan program, mekanisme pelaksanaan program atau aktivitas, jadi ada program, ada aktivitas, kemudian peta relevansi program atau aktivitas dengan IKU yang menjadi sasarannya. Ya, ini akan dilihat. Ya, aktivitas-aktivitas yang diusulkan tadi bagaimana bisa mencapai 8 IKU tadi. Ada dampaknya terhadap 8 IKU tadi. Kemudian yang penting juga di sini adalah keterlibatan mitra. Keterlibatan dan peran mitra dalam program yang diusulkan untuk mencapai sasaran IKU yang ditetapkan. Ya, jelas karena di dalam IKU mitra memegang peranan yang cukup penting juga. Kemudian juga meliputi kejelasan rencana mekanisme internal untuk melaksanakan program pengembangan termasuk kejelasan organisasi pelaksanaan. Jadi apabila nanti hibah ini sudah disetujui untuk diterima oleh perguruan tinggi, maka jelas mereka harus membentuk organisasi pelaksana program, ya. Dan organisasi pelaksana program harus bersinergi dengan mitra. Kesesuaian dan kelayakan anggaran program investasi terhadap sasaran IKU, serta komitmen, kapasitas, kesiapan perguruan tinggi, prodi, dan mitra untuk menyediakan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program. Jadi dari mitra, selain bisa menyediakan dana, juga harusnya bisa menyediakan sumber daya, ya, praktisi-praktisi yang mereka miliki, ya, untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi. Evaluasi dilakukan baik terhadap proposal tahun pertama, kemudian tahun kedua, dan tahun ketiga. Jadi ini yang dilihat adalah keseluruhan. Jadi program atau aktivitas disusun untuk 3 tahun, jelas untuk 3 tahun. Ya, tapi yang detail tahun pertama disertai juga anggaran yang rinci. Ya, untuk tahun kedua dan ketiga nanti, ya, pada waktu tahun 2022 nanti akan
dilakukan evaluasi pelaksanaan tahun pertama, dan kemudian capaiannya seperti apa. Nah, kemudian baru ditetapkan anggaran untuk tahun kedua. Demikian juga untuk tahun ketiga. Rekam jejak yang ketiga adalah rekam jejak institusi atau mitra ya dalam program peningkatan kualitas akademik dan IKU ini 20%. Ya. Di sini jelas yang dilihat adalah kesiapan perguruan tinggi, program studi, dan atau mitranya untuk melaksanakan program yang diusulkan berdasarkan rekam jejak masing-masing. Jadi mitra sekarang menjadi penting. Ya, jadi kualitas mitra itu harus menjadi perhatian. Ya. Kemampuan institusi untuk mengidentifikasi kesenjangan di tingkat institusi dan program studi dari gambaran ideal transformasi yang dicita-citakan di masa depan. Jadi pasti perguruan tinggi mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan juga harus melihat kondisi saat ini dan gap-nya seperti apa, kesenjangannya seperti apa. Dan untuk menghilangkan kesenjangan, aktivitas apa yang harus disusun. Kemampuan mengidentifikasi mitra yang dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan gap yang dipunyai agar dapat menyusun program transformasinya. Ya, jadi kualitas mitra juga menjadi penting di sini. Rekam jejak dan menilai kapasitas mitra untuk mendukung pencapaian tujuan program pengembangan. Ketepatan dan kesesuaian mitra yang terlibat untuk mendukung program pengembangan perguruan tinggi dan prodi dalam melakukan transformasi ke depan menjadi penting. Ya, ini adalah kriteria seleksi. Mohon ini dipahami dan harusnya nanti di dalam proposal apa yang ingin dilihat di evaluasi itu semua ada di dalam proposal tersebut. Kemudian ini adalah sistematika proposal, struktur dari proposalnya. Ya, proposal yang Ibu Bapak susun adalah yang pertama ada halaman judul. Halaman judul biasanya sudah ada di dalam panduan. Contohnya ada di dalam panduan. Ya, supaya seragam. Ya. Kemudian setelah halaman judul ada halaman identifikasi dan pengesahan. Ini penting. Ya, identifikasi dan pengesahan. Ya, itu juga contohnya formatnya ada di dalam panduan. Kemudian berikutnya adalah ringkasan eksekutif. Ini maksimum 1 halaman. Ringkasan eksekutif disusunnya setelah proposalnya selesai dibuat. Ya, disusunnya setelah proposal selesai dibuat. Ya, supaya antara ringkasan eksekutif dengan isi proposalnya itu inline atau nyambung. Kemudian bab 1 ya, yang jumlah maksimumnya adalah 10 halaman, itu menjelaskan mengenai keunikan, kekhasan 5 tahun ke depan. Kemudian yang penting adalah strategi implementasi kampus Merdeka. Bagaimana itu dilakukan oleh perguruan tinggi. Ya. Kemudian juga menjelaskan tridharma sesuai dengan IKUPT perguruan tinggi. Kemudian argumentasi pendukung terkait prodi, rencana proposal, dan internasional. Jadi di sini argumen ini adalah harusnya menjelaskan mengapa prodi ini yang diusulkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengusulkan 5 prodi untuk Liga 1 harus dijelaskan mengapa, apa alasannya. Sedangkan kalau di Liga 2, 3 prodi, apa alasannya Bapak Ibu mengusul 3 prodi tadi, dan demikian juga untuk 3 liga. Ya, ini ada di bab 1. Kemudian bab 2 adalah rekam jejak atau institusi dari mitra. Ya, ini maksimum 30 halaman. Ya, ini adalah rekam jejak perguruan tingginya yang terkait dengan program ini, dan juga prodi yang diusulkan. Ya, yang perlu diusulkan itu rekam jejaknya seperti apa, ya, selama ini. Kemudian juga yang tidak kalah penting,
apabila perguruan tinggi itu pernah mendapatkan program hibah dari Dirjen Pendidikan Tinggi, maka harus dijelaskan bagaimana keberlanjutannya. Sampai saat ini apa yang telah dilakukan untuk menjaga keberlanjutannya tersebut. Kemudian komitmen perguruan tinggi dalam implementasi kampus merdeka. Ini juga dilihat sudah sejauh mana perguruan tinggi itu mengimplementasikan kampus merdeka. Ya, sejak Permendikbud 03 itu diumumkan, ya. Kemudian juga di sini dilakukan analisis kesenjangan, ya, melalui data yang berbasis pada PDDikti. Jadi data yang akan digunakan untuk analisa sebaiknya adalah data yang ada di PDDikti. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman di PDDikti untuk masalah ini. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah rekam jejak bermitra. Jadi mitra sebetulnya itu bisa mitra yang akan nantinya menjadi mitra, jadi sekarang belum, itu bisa. Tapi di dalam proposal harus sudah dijelaskan, harus sudah dihubungi, harus sudah diajak bicara, dan harus sudah ada kesediaan dari mitra itu untuk bermitra dengan perguruan tinggi tersebut. Jadi mitra tidak selalu mitra yang sudah ada, tapi bisa mitra yang kira-kira nanti dibutuhkan. Tapi untuk mitra yang belum menjadi mitra harus ada pendekatan dan kemudian dilakukan kesepakatan, ya. Nah, apabila ini nanti diimplementasikan, maka mitra tersebut bersedia untuk bermitra dengan perguruan tinggi. Nah, bab yang ketiga ini adalah usulan dan indikator kinerja. Ini adalah aktivitas, program dan aktivitas yang diusulkan oleh Prodi dan ISS. Ya. Dengan demikian, halamannya adalah maksimum 15 halaman per Prodi dan ISS. Jadi apabila mengusulkan 5 Prodi, ya, maka ada 75 halaman untuk 5 Prodi dan 15 halaman untuk ISS. Ya, jadi semuanya 90 halaman. Nah, di dalam bab 3, aktivitas-aktivitas program dan aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan dan dilaksanakan oleh program studi dicantumkan di bab 3 ini. Nah, karena di sini dicantumkan aktivitasnya dan setiap aktivitas itu harus dilihat kinerjanya, maka perlu ada pemetaan keterkaitan program yang diusulkan terhadap 8 IKU, ya, baseline serta target masing-masing IKU selama 3 tahun. Jadi nanti ada pemetaan, ya, mengkaitkan kinerja dari program dan aktivitas yang dilaksanakan dengan 8 IKU yang menjadi target sasarannya. Nah, untuk setiap aktivitas, jadi program di dalamnya mungkin ada beberapa aktivitas, ya. Untuk setiap aktivitas itu harus dijabarkan, ya. Yang pertama harus ada judulnya, judul aktivitasnya. Kemudian harus ada latar belakang dan rasional. Ini biasanya bisa menjawab kenapa aktivitas itu harus dilakukan, ya. Kenapa? Apa alasannya? Dan mengapa program ini yang dipilih? Biasanya ini harus ditulis di dalam latar belakang dan rasional. Aktivitas jelas mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dan tujuan itu apabila tercapai akan ditunjukkan dengan ketercapaian kinerja utama. Ya, kinerja, indikator kinerjanya.
Ya, di dalam indikator kinerja ada indikator kinerja utama dan tambahan. Ya, jadi tujuan harus link dengan indikator kinerja. Kemudian aktivitas harus dijabarkan lebih rinci di dalam mekanisme dan tahapan pelaksanaan. Ini disusun setiap tahun selama 3 tahun. Ya, ini disusun setiap tahun selama 3 tahun. Ya, jadi detail. Ya, untuk tahun kedua dan ketiga kalau belum bisa detail tidak masalah, tapi harus sudah ada gambaran apa kegiatan yang akan dilakukan pada tahun kedua dan tahun ketiga. Di dalam pelaksanaan aktivitas juga perlu disampaikan peran dan kontribusi mitra. Ya, bagaimana peran dan kontribusi mitra? Ya. Dan kemudian dari pelaksanaan kegiatan tahun pertama jelas membutuhkan sumber daya yang diperlukan, yaitu untuk tahun 2021. Kemudian ada indikator kinerja ya selama 3 tahun, jadi tahun baseline-nya seperti apa kondisi saat ini. Kemudian tahun 2021, akhir 2021, akhir tahun 2022 dan 2023. Jadi selama 3 tahun. Ya, itu kinerjanya. Jadi ada kinerja utama yang terkait 8 IKU dan kinerja tambahan untuk masing-masing aktivitas. Kemudian yang berikutnya adalah jadwal pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2021. Ya, jadwal kegiatan hanya untuk tahun 2021. Nah, yang tidak kalah penting adalah sudah penyusun proposal harus sudah mempunyai rencana bagaimana menjaga keberlanjutan program ini. Jadi kalau program ini mencapai suatu taraf tertentu, bagaimana supaya dia tidak turun lagi atau supaya menjadi lebih baik lagi. Jadi di sini harus dijelaskan bagaimana sustainability, ya, menjaga sustainability atau keberlanjutan program tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah penanggung jawab aktivitas. Itu nama orang, bukan jabatan. Di sini nama orang. Orang ini bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Ya, jadi kalau aktivitas ini tidak dijalankan, maka dia yang harus ditanyakan mengapa tidak dilaksanakan dengan baik dan seterusnya. Jadi penanggung jawab adalah nama orang, bukan jabatan. Ya, di sini. Nah, supaya ada benang merah antara IKU dengan aktivitas yang diusulkan di dalam bab 3, maka ada peta indikator kinerja. Ya, yang angka 1 sampai 8 itu adalah 8 IKU. Ya. Ya, 8 IKU. Kemudian yang kolom kedua adalah sub dari indikator. Kemudian kolom ketiga adalah detail dari indikatornya. Misalnya, contohnya kesiapan kerja lulusan. Ya, ini dilihat dari presentasi lulusan S1 yang berhasil A mendapatkan pekerjaan, sekarang seperti apa, tahun pertama seperti apa, kedua seperti apa, tiga seperti apa. Nah, kolom terakhir itu dikaitkan dengan aktivitas apa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi tadi, ya, untuk meningkatkan kesiapan lulusan, terutama untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, itu dicantumkan di kolom yang paling kanan, ya. Jadi ini adalah tujuannya untuk membuat link antara aktivitas yang diusulkan, ya, dan 8 IKU. Ya. Nah, jadi seperti ini mekanisme penyusunan indikator kegiatan. Jadi nanti Prodi A mengusulkan beberapa aktivitas, B mengusulkan sekian banyak aktivitas. Jadi ada aktivitas 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N, B juga demikian.
Nah, di setiap aktivitas ada indikator kinerja. Ya, ada indikator kinerja. Demikian juga yang B ada indikator kinerja. Nah, indikator kinerja ini kemudian di-link dengan indikator kinerja utama di sini. Ya. Jelas ini harusnya aktivitas ini kaitannya apa di sini? Berkontribusi untuk meningkatkan indikator kinerja utama yang mana, ya. Ya, ini harus dimasukkan. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan petanya, ya, untuk untuk meningkatkan 8 IKU. Jadi 8 IKU adalah target yang harus dicapai oleh institusi, ya. Sedangkan prodi mungkin bisa hanya sebagian dari 8 IKU, ya, 8 IKU, ya, di sana. Jadi yang harus mencapai 8 IKU adalah institusi, sedangkan prodi hanya boleh 1 atau 2 atau 3 dari 8 IKU tersebut. Ya, itu. Nah, di dalam struktur aktivitas jelas ada latar belakang rasional, tujuan tadi sudah saya jelaskan, mekanisme tahapannya, kemudian aktivitas tahun pertama, kedua, dan ketiga, kemudian peran, kontribusi, dan sumber daya yang diperlukan. Ini harus disusun seperti ini supaya mudah untuk melihat kelayakan dari aktivitas tersebut. Nah, kemudian ada rekapitulasi anggaran. Ya, ini yang harus diisi nanti oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, untuk yang sudah diarsir itu tidak boleh diisi karena tidak diperbolehkan. Ya, tidak mungkin dan tidak diperbolehkan. Ya, peralatan bisa didanai oleh dana dari hibah program kompetisi Kampus Merdeka, juga bisa dari mitra. Mitra boleh mendanainya, ya, seperti itu. Ya. Kemudian tenaga ahli bisa dari PKKM, juga bisa dari mitra. Pengembangan staf dan seterusnya, ya. Nah, untuk manajemen internal ini tidak boleh dari dana PKKM. Ya, ini jelas di sini nggak boleh. Ya. Yang boleh adalah dana dari dana pendamping atau dari mitra. Itu dibolehkan. Ya. Jadi gambarannya adalah seperti ini nanti hasil akhirnya sehingga kita tahu berapa dana yang diusulkan untuk kepada program kompetisi Kampus Merdeka. Ya. Ini harus diisi supaya kita tahu berapa total anggaran yang diusulkan. Nah, ini adalah timeline-nya. Jadi panduan sudah dipublikasi, diumumkan itu pada tanggal 13 Oktober. Ya, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah tahu dan sudah mendownload dan sudah mempelajari. Nah, untuk bisa menyampaikan proposal itu dilakukan secara online. Ya, oleh karena itu pada tanggal 30 November Bapak Ibu sekalian harus registrasi untuk mendapatkan akun. Tanpa mendapatkan akun, Bapak Ibu tidak bisa upload proposal. Nah, proposal itu ditunggu oleh Direktorat Jenderal Pendidikan. Batas waktunya adalah 4 Februari 2021 jam 23.59. Karena begitu tanggal 5, maka itu tidak bisa lagi. Ditutup. Webnya ditutup. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa. Nah, setelah itu masuk akan dilakukan proses seleksi, yaitu evaluasi administratif dan evaluasi substantif yang 2 tahap. Itu dilakukan pada bulan Februari dan Maret. Ya. Kemudian akan diumumkan bulan April. Kita belum bisa menentukan waktunya karena kita belum tahu berapa proposal yang nanti akan masuk di dalam hibah program kompetisi Kampus Merdeka. Ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian
Nanti kita lanjutkan dengan diskusi apabila Bapak Ibu ada yang kurang jelas. Ya, nanti ada sesi diskusi di belakang yang Bapak Ibu bisa bertanya kepada kami.